Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Fenidian Safitri dari Prodi Perjalanan Wisata 4A. Kali ini saya akan memaparkan terkait salah satu tradisi yang berasal dari Toraja, yaitu upacara pemakaman Rambu Solo. Jadi suku Toraja itu dikenal memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan unik. Nah, salah satunya itu yaitu upacara adat Rambu Solo atau juga yang disebut sebagai Aluk Rambu Solo. Penduduk asli suku Toraja yang tersebar di seluruh provinsi Sulawesi Selatan memiliki populasi sekitar 1 juta jiwa. Nah, dari beberapa budaya di Toraja, upacara adat menjadi salah satu hal yang gak bisa dilepaskan dari suku ini. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakatnya masih menganut tradisi dari peninggalan leluhur. Nah, untuk salah satu tradisi yang masih dipegang teguh yaitu upacara adat Rambu Solo atau yang disebut juga Aluk Rambu Solo. Aluk itu merupakan kepercayaan, nilai-nilai adat, aturan, atau juga ritual tradisional yang ketat yang sudah ditentukan oleh nenek moyang terdahulu dari suku Toraja. Upacara Rambu Solo itu merupakan upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Masyarakat Toraja memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan atau puyah. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan itu, maka mayat itu harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang ditinggalkannya. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo itu telah terpenuhi. Jadi jika belum, orang meninggal akan diperlakukan layaknya seperti orang sakit. Nah, sehingga harus disediakan minuman, makanan, dan dibaringkan di tempat tidur. Jadi untuk keluarga yang belum bisa mengadakan upacara Rambu Solo, maka si mayat itu dikatakan masih hidup dalam keadaan sakit dan masih tinggal satu atap bersama dengan keluarganya di rumah. Upacara adat Rambu Solo. Nah, untuk rangkaian upacara adat Rambu Solo sendiri merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya yang besar banget, dan ini nih masuk ke salah satu upacara pemakaman yang termahal di dunia. Nah, untuk biayanya itu kenapa sih bisa sangat mahal, nyampe miliaran gitu. Nah, itu tuh disebabkan karena penyembelihan kerbau, babi, dan lamanya proses upacara Rambu Solo ini. Nah, itu yang menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan keluarga setiap melaksanakan upacara Rambu Solo ini. Jadi upacara ini emang dibuat sangat meriah, serta ada babi maupun kerbau yang dikurbankan, dan selanjutnya itu bakal dibagikan kepada masyarakat di sekitaran tempat kediaman. Jadi ada juga tingkatan upacara adat Rambu Solo ini. Jadi upacara ini merupakan bentuk yang dilakukan sesuai dengan kedudukan atau strata sosial masyarakatnya. Jadi upacara ini dibagi ke dalam beberapa tingkat, yang setiap tingkatnya itu memiliki beberapa bentuk. Nah, untuk yang pertama itu upacara disili adalah ritual pemakaman untuk strata paling rendah atau anak-anak yang belum mempunyai gigi. Nah, upacara tingkat ini dibagi menjadi 4 bentuk. Yang kedua itu adalah upacara disangbongi untuk rakyat biasa yang dilakukan dalam satu malam saja. Nah, upacara tingkat ini juga memiliki 4 bentuk yang masing-masingnya berbeda, mulai dari mengorbankan babi 4 ekor sampai kerbau itu hanya 2 ekor. Nah, untuk yang ketiga itu upacara dibatang atau di Goya Tedong sebagai upacara untuk kalangan bangsawan menengah. Nah, upacara ini dibagi menjadi 3 jenis yang masing-masing dilakukan selama 3, 5, dan 7 hari.
Jumlah kerbau dan babi yang dikorbankan juga bervariasi, mulai dari 3 sampai dengan 7 ekor babi. Yang terakhir itu ada upacara rapasan yang dikhususkan bagi bangsawan tinggi. Jenis upacara ini dilakukan 2 kali dalam rentang waktu setahun. Jadi upacara pertama itu disebut aluk pia, sedangkan upacara yang kedua itu disebut aluk rante. Nah, dibagi menjadi 3 jenis. Jumlah babi dan kerbau disembelih dalam upacara ini bervariasi. Minimal tuh dari 9 bisa sampai ratusan kerbau, dan yang babinya itu kisaran dari 30 ke atas. Untuk prosesi upacara adat Rambu Solo sendiri dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu prosesi pemakaman atau rante, dan yang kedua itu adalah pertunjukan kesenian. Nah, kedua proses ini tidak dilaksanakan terpisah. Biasanya, kedua kegiatan akan terjadi dalam satu kegiatan upacara pemakaman yang berlangsung sekitar 3-7 hari. Prosesi pemakaman atau rantai ini terjadi di lapangan tengah kompleks rumah adat Tongkonan. Prosesi rantai ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, matu dan mabalun, yaitu proses saat jenazah dibungkus menggunakan kain kafan oleh petugas khusus yang disebut tomebalun atau tomakayo. Nah, yang kedua itu adalah maroto atau disebut sebagai proses pembubuhan atau menghias peti jenazah dengan menggunakan benang emas dan benang perak. Nah, yang ketiga itu adalah mua pongpengkalo alang atau proses penurunan jenazah ke dalam lubang untuk disemayamkan. Terakhir ada mapalau atau mapasangolo, yaitu proses pengantaran jenazah dari area rumah Tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut lakian. Nah, untuk nilai sosial dan budaya dalam upacara Rambu Solo ini, prosesi pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memeriahkan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang meninggal. Jadi ada beberapa budaya yang dipertontonkan seperti Mapasilaga Tedong, yaitu kegiatan adu kerbau, lalu Matinggoro Tedong atau penyembelihan kerbau. Jadi kerbau-kerbau itu diarak lalu ditebas dengan sekali ayunan menggunakan parang. Ada juga berbagai musik daerah dan tarian adat yang ditampilkan dalam upacara Rambu Solo. Nah, masyarakat Toraja ini mempercayai atau meyakini bahwa jika upacara adat Rambu Solo ini ditiadakan, maka akan berdampak pada orang yang ditinggalkan itu berupa kesialan atau kemalangan ke depannya gitu. Nah, selanjutnya kan dari upacara Rambu Solo ini, mayat-mayat itu akan dibawa, itu bisa dikubur ataupun dimakamkan di batu seperti ada gua. Nah, gua itu isinya tuh adalah mayat-mayat gitu, disusun dengan rapi, sudah dandan gitu. Jadi terkenal juga dengan muminya gitu kalau misalnya kita pergi ke Toraja. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.